Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiras samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu litatsmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du. Apa kabar Bapak-bapak, sehat? Silakan kopinya diminum, kuenya dimakan, karena sedekah makanan di majelis ilmu ini akan mengeluarkan 70 setan dari aliran darah kita. Makanya kalau tiap ada majelis ilmu mesti ada yang sedekah makanan. Baik, pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan bahwasanya kita sedang memasuki masa new normal pandemi COVID-19. Virus ini sejatinya adalah kehendak Allah. Ketinggian kalau kita mikirnya seperti teori konspirasi. Kalau virus ini bikinan Bill Gates, Yahudi atau Amerika misalnya, atau bikinan Tiongkok, Cina dan komunis. Kebanyakan mikir ke sana, Pak, selip dikit masuk rumah sakit jiwa kita. Ngawal. Siapa yang bisa melakukan pembuktian? Kecuali terus ngawal. Yang paling benar orang beriman harus mengucapkan ini kehendak Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena begini, seolah-olah mungkin akan ada penelitian sebetulnya, seolah-olah setiap 1 abad sekali ada wabah yang luar biasa. Dan itu di tahun kembar. Di tahun kembar 1919 ada flu Spanyol. Mulainya 1918, puncaknya di tahun kembar 1919, berakhir di 1920. Kalau saya klik di Google itu ya, ini Mbak Google pintar soalnya. Klik di Google itu di situs Wikipedia muncul paling atas. Korban jiwanya itu mencapai 100 juta orang meninggal dunia. Kalau ulama menyebutnya zaman itu 1/3 penduduk bumi mati. Jadi belum seberapa COVID-19 itu, baru mencapai angka 1,5 juta. Sedangkan dulu pernah sampai 100 juta. Dengan populasi manusia tak sebanyak seperti sekarang. Tahun 1818 juga ada wabah menular. Tahun 1717 juga ada wabah menular. Dan setiap 1 abad terulang kembali. Tahun 2019 mulai COVID-19, puncaknya di angka kembar lagi 2020, dan mudah-mudahan berakhir di tahun depan 2021. Allahumma amin. Dan memang tahun 86-87 ada virus meningitis. Sampai-sampai Mekah ditutup, nggak boleh berangkat umrah, nggak boleh berangkat haji yang dari luar. Jadi jangan heran kalau tahun ini juga nggak boleh berangkat haji, nggak boleh berangkat umroh. Sudah pernah terjadi. Sampai ditemukan vaksin meningitis, boleh umroh, boleh haji, tapi
dipaksa harus vaksin meningitis. Jadi kita kalau mau haji umroh vaksin meningitis. Berikut pun di tahun yang akan datang, kalau mau haji mau umroh vaksin corona. Saya ingin tegaskan secara sederhana bahwasanya lebih baik kita meyakini apa yang terjadi ini atas kehendak Allah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Hadza zamanus sukut wa luzumul buyut wa ridha bil qut ila an tamut." Sudah disebutkan hampir 14 abad yang lalu. Karena beliau ini imam tabi'in, ulama tabi'in, imam besar. Hadza zamanus sukut. Ini zaman kalian mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah, stay at home. Gara-gara stay at home istri saya hamil lagi, Pak. Alhamdulillah. Ada berkahnya stay at home. Jadi enggak semuanya kemudian mesti dibawa pening. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah. Waridha bil qut, ridha dengan stok makanan yang ada di rumah. Ila antamut, sampai engkau mati. Kita belum seberapa, stay at home-nya cuma 3 bulan. Nanti kita akan datang suatu masa di mana kita nggak bisa keluar rumah sama sekali. Bukan nggak bisa keluar komplek Villa Citra ini, Pak. Nggak bisa keluar rumah sama sekali. Dan kita betah-betah di rumah sampai nggak ada yang dimakan lagi. Ini kan kita sedang latihan sebetulnya, nggak ada yang dimakan lagi. Saat kapan itu Dajjal sudah keluar? Maka umatku, kata Nabi, cuman makan tasbih, mengucapkan tasbih sebanyak-banyaknya, subhanallah, maka perut akan menjadi kenyang. Makanya bapak-bapak kalau ketiban susah hidup, kelaparan, nggak usah ngemis, baca aja tasbih sebanyak-banyaknya, kenyang perutnya. Sudah saya buktikan dulu. Waktu kuliah lapar, mau minta malu, ngutang kemarin belum kebayar. Maka ngempet, pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan. Begitu dibacain tasbih, kenyang perut, Pak. Minimal sama angin kenyangnya. Tapi nggak akan kena penyakit mah. Baik, yang berikutnya, kalau dikatakan zaman ini sudah tua, saya sepakat. Tapi kalau sudah akan kiamat, wallahu a'lam, cuman Allah yang tahu. Nabi aja ditanya kapan datangnya kiamat, kata Nabi, bukan urusan saya, urusan Allah. Makanya kita nggak boleh membangun keyakinan seolah-olah kiamat ini besok, nggak boleh, karena kita mendahului Allah. Tapi lebih baik katakan dunia ini sudah tua. Ciri-cirinya banyak, termasuk banyak wabah penyakit. Nah, justru sebetulnya ini yang mesti kita sadari. Di tahun 1442 Hijriah, berarti sudah 14 abad lebih, dunia sudah sedemikian lanjut. Tanda-tanda kiamat itu sudah ada memang, tapi entah kapan waktunya, wallahu a'lam. Nabi SAW telah bersabda, la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi kiamat. Kalau Nabi mengatakan begitu, berarti Nabi menyebutkan min asrati sa'ah. Nabi menyebutkan tanda-tanda zaman sudah tua, kiamat itu sudah mendekat. Tidak terjadi hari kiamat, kata Nabi, hatta yatabahan nasu fil masajid, sehingganya manusia itu berbangga-banggaan, berlomba-lomba dalam mempermewah masjid. Beda kalimatnya, Pak. Berlomba-lomba dalam membangun masjid, itu beda. Kalau berlomba-lomba membangun masjid, kalimatnya berarti fastabiqul khairat. Karena bangun masjid itu pahalanya tetap gede. Man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan istana untuknya di surga nanti.
manusia berlomba-lomba, bermegah-megah, bersaing dalam mempermewah masjid. Ini yang dikatakan oleh Nabi, dan faktanya memang begitu kan. Mahal bangun masjid itu, mahal betul Pak. Makanya kalau kita ini bongkar pasang, sudah ada keramik, mentang-mentang keramik, cokel, ganti keramik. Sudah bagus begini di wallpaper, masih kurang, tempel lagi apa? Padahal sudah bagus, nggak ada masalah. Atap nggak bocor, bongkarkan. Masih muat, mikirin tingkat, macam-macam lah pokoknya. Pokoknya gimana caranya ngebelanjain duit. Dan nilai itu besar. Kalau bangun sekarang kan miliar, belasan miliar, puluhan miliar. Makanya saya jadi ingat perkataan ulama terkemuka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Saya sampai bacanya gemeter. Karena begini, kalau kita bikin masjid mewah, paling juga orang ngomongnya wow, ini agak gaul kan, wow, masjidnya mewah, jadi tempat selfie nanti Pak, foto bersama, kayak kubah emas itu kan, kubahnya aja intalan emas mungkin, orang jadi selfie di sana, berfoto-foto. Yang agak islami dikit ngomongnya subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Tapi kalau kita datang kepada orang yang lapar, pagi dia nggak sarapan, siang dia keroncongan, sore kelaparan, seperti yang saya katakan tadi, mengutang ke warung, utang kemarin belum dibayar, mau minta ke tetangga udah keseringan, malu. Tiba-tiba kita datang, nggak banyak sih, cuman bawa duit cepet 100.000 saja. Ucap terima kasih dia dengan kita, nggak tahan Pak air matanya, yakin dah, netes dari matanya. Habis terima kasih masuk kamar dia, sujud, nangis sejadi-jadinya, terima kasih ya Allah, Engkau sudah berikan rezeki kepada kami. Nggak henti-hentinya lisannya memuji Allah, nggak henti-hentinya dia sujud kepada Allah. Gara-gara uang 100.000 kita, dia sujud memuji Allah tanpa henti. Itu yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Daripada ribut tahun 2020 nggak bisa umrah, lebih baik kita menyimak perkataan orang bijak, orang kaya bolak-balik umrah dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Saya pernah ditegur Pak, agama bukan di mikrofon, agama bukan di mimbar, agama bukan di panggung ceramah, tapi agama itu ada di tengah-tengah masyarakat, ada di tengah-tengah orang yang lemah. Saya jadi mikir, iya juga ya Pak. Ini teguran buat saya. Kalau cuma di mikrofon, di mimbar dan di panggung ceramah, habis ceramah disangoni. Ya kalau lupa mungkin Pak Haji Suryadi diusulin. Iya kan Pak? Kadang-kadang ini jujur-jujuran. Kalau bapaknya ngomong jangan, nggak bagus. Seakan-akan ngegosip, seakan-akan seubun. Karena yang ngomong saya. Saya hampir jarang lah panitia itu lupa nyamoni. Pernah sih ada yang lupa. Saya tunggu sampai malam kok nggak datang yang nyusul gitu. Subhanallah. Tapi disitulah saya kemudian jadi sadar, oh saya salah. Artinya niatnya sudah berubah. Niatnya bukan lagi amar ma'ruf nahi munkar, tapi sudah ke amplop. Isinya. Iya, zaman sekarang apa sih yang tidak disangoni? Khutbah Jumat disangoni. Zaman dulu tidak ada kan? Khutbah Jumat disangoni, kultum disangoni, ceramah disangoni, apalagi ke kampung. Saya habis ceramah di kampung kemarin.
Sodan di Tanjung Raja. Nelpon di kampung, Ustaz, kira-kira apa? Itu apa Maji? Apa isinya tuh? Isi apa? Kanya, cok apa namanya tuh yang dilem-lem tuh kata dia. Ngomongnya aja susah Pak, belat-belit ya. Disitulah saya jadi malu. Mengapa malu? Saya bandingkan dengan jamaah yang ke kampung-kampung, nentengin kompor, ngajak orang sholat berjamaah. Sedangkan saya ceramah itu belum tentu orang dapat hidayah. Kadang-kadang ibu-ibu itu yang diingat dari ceramah itu lucunya doang. Nasihat intinya nggak didengar. Tapi jamaah yang keliling ke kampung-kampung, ongkos sendiri, biaya sendiri. Kemudian masjid yang tidak ada adzan sebelumnya jadi ada yang adzan. Orang yang tidak ke masjid jadi ke masjid, walaupun cuma satu orang dapatnya, tapi itu hidayah. Maka berbahagialah orang-orang yang melalui dirinya Allah memberikan hidayah kepada hamba-hamba. Ini yang terpenting. Maka dari itu Bapak Ibu rahimahumullah, benar Bapak-bapak rahimahumullah, agama bukan di mimbar. Agama sejatinya ada pada orang-orang yang lemah. Maka dari itu inilah saatnya kita berbagi. Karena ada buruh-buruh yang dirumahkan. Mereka yang hari ini bekerja, hari ini dapat duit, hari itu juga habis dimakan. Dan ketika mereka dirumahkan, mereka mau apa? Oke, katakanlah tawakal saja sama Allah. Itu pelajaran bagi yang sudah ahli masjid. Ini saatnya kita berbagi dengan mereka semua. Saatnya orang yang bergaji berbagi dengan sesamanya. Saya balik lagi bahwasanya betul zaman sudah tua. Masa pandemi COVID-19 ini adalah masanya kita menguji keislaman dan keimanan kita untuk peduli dengan sesama kita. Nah, yang berikutnya saya hendak sampaikan di zaman yang sudah tua ini, saya hendak menyampaikan dakwah harus terus berlanjut. Balik tumiruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nabi ditanya, ya Rasul, kalau zaman sudah setua itu, apa yang mesti kami lakukan? Terus kata Nabi, ngajak kebajikan, cegah kemungkaran. Itu yang dilakukan. Jangan terlalu tenggelam. Mohon maaf sekali lagi. Jangan terlalu tenggelam dengan dinamika percaturan politik. Karena politik itu banyak fitnahnya. Bukan nggak boleh, tapi jangan terlalu terjebak. Karena kita akan terjebak dengan fitnah. Karena sudah kita ngomongin zaman sudah tua, saya ingin menyampaikan 5 takdir. Saya nggak mengatakan 5 perintah ya Pak. Nggak perlu kita kerjakan proyek ini, bukan tugas kita. 5 takdir. Kalau sudah takdir itu, kalau bahasa Inggrisnya itu taken for granted, terima saja. Nggak usah direkayasa, nggak usah dipikir dengan berat. 5 takdir kepemimpinan politik di dalam Islam. Dan kita akan tahu nanti kita ada di masa yang mana. Nabi bersabda, takunun nubuwwatu fikum masya Allah an takun, fatakunu thumma yarfa'uha idza syaa Allah an yarfa'ha. Zaman sekarang kata Nabi, takunun nubuwwatu fikum. Zaman sekarang adalah zaman nubuwah. Kalimat fikum di situ zaman Nabi dan para sahabat ketika itu. Zaman nubuwah. Masya Allah antakun. Zaman nubuwah ini zaman yang sudah Allah takdirkan. Nah, ini benang merahnya Pak. Sudah Allah takdirkan. Terima saja. Apa itu zaman nubuwah? Zaman di mana pemimpin umat ini adalah Nabi. Beliau eksekutif, beliau legislatif, beliau yudikatif. Cuman kalau kita nggak bisa. Kalau saya jadi presiden Pak, kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, kalau saya jadi ketua DPR juga, Fir'aun saya, yakin dah. Orang yang mau nurunin saya matiin aja dulu, biar saya nggak turun-turun. Nggak bisa. Hanya Nabi yang bisa jadi eksekutif, yudikatif, legislatif,
sekaligus, hanya Nabi yang bisa. Cuman sayang masa ini nggak lama. Masa ini adalah masa keemasan umat Islam. Kita dipimpin oleh seorang Nabi. Masa ini hanya berlaku selama 10 tahun. Nggak lama. Jadi yang bagus-bagus itu malah nggak lama sebetulnya. Makanya berpuasa juga yang paling bagus jangan lama-lama. 10 tahun saja. Lewat dari 10 tahun kelamaan. Itu pelajaran bagi kita. Presiden Soekarno ditetapkan presiden seumur hidup. Beliau jatuh pada akhirnya gara-gara itu. Presiden Soeharto saking lamanya berpuasa, ada videonya bisa dilihat. Ada anak kecil ditanya Pak Harto, kamu mau jadi apa? Dokter, bagus. Mau jadi apa? Insinyur, bagus. Kamu mau jadi apa? Gubernur, bagus. Ada anak kecil ditanya, kamu mau jadi apa? Presiden. Jangan, kata Soeharto. Presiden sudah ada, yang lainnya saja. Saking lamanya jadi presiden, Pak. 32 tahun berpuasa, tumpah pada akhirnya. Nggak boleh lama-lama jadi penguasa itu. Kalau kelamaan itu bahaya, membahayakan dirinya sendiri. Itulah pelajarannya. Nabi cuma 10 tahun. Jadi masa istimewa seorang pemimpin itu kalau dari sunnah Nabi ya 10 tahun, tidak lama-lama. Kemudian Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diwafatkan, tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Lalu setelah Nabi digantilah khilafah. Khilafah itu sistem kepemimpinan. Nama pimpinannya khalifah. Tapi khalifah sebagai bahasa Quran ya kita semua khalifah. Tapi khalifah bisa dilekatkan. Ketua takmir masjid bisa disebut khalifah masjid apa ini? Nur Said misalnya. Bisa aja khalifah Kota Bandar Lampung, wali kota. Khalifah Provinsi Lampung, gubernur, berarti kan? Ini khalifah dalam konteks khilafah, sistem sebuah pemerintahan. Digantilah nubuwah dengan khilafah. Fatakunu masya Allahu an takun. Ini benang merah lagi. Khilafah ini adanya atas takdir dari Allah. Allah yang takdirkan khilafah. Berapa lama? Hadisnya jelas betul Pak dalam Sunan Tirmidzi. Al khilafatu fi ummati 30 sanah. Kekhalifahan di tengah umatku itu, kekhilafahan di tengah umatku hanya 30 tahun. Enggak lebih. Tsumma mulkun, lalu diganti dengan kerajaan, dinasti. Cuma 30 tahun. Kalau kita mau berhitung Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali, itu pas 30 tahun. Yang paling lama itu Khalifah Utsman, 12 tahun. Paling lama. Itu tandanya begitu Khalifah Utsman 12 tahun kelamaan, kelebihan 2 tahun terjadi gejolak. Nanti saya sampaikan terjadi gejolak. Fatakunu masya Allah an takun, zaman khilafah kata Nabi ditakdirkan oleh Allah atas kehendaknya. Tsumma yarfa'ha idza sya'allahu ayyarfa'ha. Kemudian zaman ini akan berakhir. Idza sya'allahu ayyarfa'ha, kalau Allah sudah berkehendak untuk mengakhirinya. Takdir lagi yang terakhir. Tsumma takunu, saya ulangi, tsumma yakunu mulkan abdun, lalu digantilah masa khilafah dengan mulkan abdun, zaman kerajaan. Mulkan kerajaan, abdun menggigit. Sifat ini Pak, menjelaskan menggigit. Bahasa kerennya apa? Monarki absolut, politik dinasti. Bapak raja, ganti anak, ganti cucu, dan seterusnya. Fayakunu masya Allah ayyakun. Ini benar-benarnya lagi. Zaman kerajaan ini adanya atas takdir dari Allah. Walaupun Islam nggak pernah mengajarkan sistem dinasti, tapi terima saja. Ini paling lama. Kalau khilafah kan 30 tahun. Zaman kerajaan itu Bani Umayyah saja 95-96 tahun. Bani Abbasiyah 3-4 abad. Lama banget. Nyusul dinasti Turki Utsmani
3 abatan juga, lama betul. Jadi Islam itu zaman dinastinya itu bisa di atas 10 abad, lama sekali masa kepemimpinan ini. Nah kemudian masa dinasti ini hilang, tercabut akhirnya. Idza sya'allahu ayyarfa'ah, ketika Allah sudah berkehendak untuk mengakhirinya, selesai. Nah setelah masa ketika selesai, tsumma takunu mulkan jabariyah, digantilah dengan pemerintahan bebas. Apa bahasa kerennya? Demokrasi. Makanya kita orang Islam itu tidak boleh mengharamkan demokrasi. Sama kita nggak boleh mengharamkan kerajaan. Demokrasi nggak boleh diharamkan. Karena apa? Itu takdir. Fatakunu masya Allah antakun. Benang merahnya itu. Zaman pemerintahan bebas adanya atas takdir dari Allah. Nah kita sedang di zaman ini. Nggak perlu umat Islam kepalkan tangan haram demokrasi, tidak perlu. Terima, ini takdir. Sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya nggak bisa mendefinisikan berapa lama zaman ini Pak, karena barusan kan Indonesia baru 75 tahun merdeka. Ya kalau disamain sama sistem kerajaan minimal 1000 tahun, 1 abad. Ya kalau mau dianggap sebentar, seabad 2 abad, wallahu a'lam. Baru kemudian masuk fase kelima. Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah, lalu akan kembali kepada khilafah dengan metode kenabian. Balik lagi khilafah dengan metode kenabian. Dan ini nggak perlu kita tegakkan, nggak perlu kita perjuangkan. Alasannya apa? Satu alasannya, nggak ada perintahnya dalam Quran menegakkan khilafah ini. Makanya saya katakan perjuangan menegakkan khilafah mubadir. Ingat riwayat malaikat Jibril sujud 40 tahun. Apa kata Allah? Sujud 40 tahun tidak bisa mengalahkan 2 rakaat sholat subuhnya umat Muhammad. Lo ngapa? Karena sujudnya umat Muhammad 2 rakaat subuh itu atas perintah Allah. Sedangkan sujudmu kata Allah, sujudnya Jibril, bukan atas perintah. Sesuatu yang tidak aku perintahkan tak ada nilai apa-apa. Jadi tidak ada perintah menegakkan khilafah. Satu ayat pun tidak ada. Satu hadis pun tidak ada. Hadis tentang khilafah mengatakan 5 fase kepemimpinan ini, termasuk mengakomodir sistem demokrasi modern. Ketentuannya sedemikian rupa. Tapi akan sampai juga kita ke fase itu. Cuman saya jujur Pak, enggak berharap sampai ke fase kelima. Bukan nolak takdir Pak, enggak berharap. Lu kenapa enggak berharap? Karena fase yang terakhir itu khalifahnya adalah Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Lu ngapa? Bukan nggak suka di masanya Pak, takut nggak bisa melampauinya, melewatinya. Karena sebelum Nabi Isa akan datang Dajjal. Nah ini yang saya nggak sanggup itu. Dajjal datang didahului dengan kemarau 3 tahun. Tahun pertama dikurangi sepertiga hujan. Makanya kemarau-kemarin Pak deg-degan. Jangan Dajjal mau muncul. Untuk hujan deras lagi, alhamdulillah masih aneh. Tahun kedua dikurangi 2/3 hujan. Tahun ketiga kata Nabi tidak ada hujan sama sekali. Jadi kering. Tidak ada satupun rumput daun yang berwarna hijau. Enggak ada beras, habis. Duit kamu kan enggak ada guna Pak. Apalagi di bank yang cuma angka 1 triliun misalnya, enggak bisa dimakan angka itu. Oke, kita karungin duitnya jadi duit kertas, enggak bisa dimakan. Punya emas kiloan enggak bisa dimakan. Orang semua kelaparan kita Nabi. Nah semua ikat-ikatan sosial lepas. Pokoknya lampu mati, ya PLN nggak ngurusin listrik lah. Orang PLN-nya nggak perubahan. Oh air nggak ada juga. Jadi lampu mati, mobil nggak ada yang jalan, benar itu. Siapa yang mau miskin solar? Solar, bensin nggak ada, mobil nggak ada yang jalan, semua mati. Ikatan sosial bubar, RT bubar, provinsi bubar, negara bubar, kerajaan bubar semua. Nah Dajjal menjajah. Dajjal akan datang ke setiap
di kota minimal 40 hari. Nah masalahnya sanggup nggak kita menghadapi fitnah Dajjal? Udah lapar berbulan-bulan Pak, Dajjal datang ketok pintu, paman keluar, ada pecel lele. Waduh, kayaknya Pak bisa murtad kayaknya. Orang berbulan-bulan nggak makan. Kita ini kadang-kadang nggak sekedar lapar itulah sebetulnya. Itu masalahnya. Makanya saya katakan kemarin nggak usah suruh di rumah terus ya. Orang Indonesia lebih takut lapar daripada takut mati. Itu yang jadi masalah. Jadi balik lagi bahwasanya belum tentu sanggup kita menghadapi fitnah Dajjal itu. Makanya saya sampaikan, memperjuangkan khilafah sama seperti memaksakan kiamat segera datang. Sama itu. Itulah sebabnya rahasia mengapa di Quran tidak ada perintah menegakkan khilafah. Tidak ada. Di hadis tidak ada perintah menegakkan khilafah. Tidak ada. Ngapain kita kampanye-kampanye, demo-demo untuk itu? Emang tidak ada perintahnya? Lebih baik kita amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan di fase apapun kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Di masa nubuah, mengapa penting amar ma'ruf nahi munkar? Karena itulah tugas nubuah. Dakwah itu tugasnya. Orang mau dapat hidayah atau bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Yang penting kita dakwah, sampaikan kebajikan. Setidak-tidaknya menunjukkan kepada kebajikan. Setidak-tidaknya kita tidak ikut andil dalam kemaksiatan. Sekali lagi masa nubuah adalah masa yang paling emas, walaupun tidak lama. Nah masa berikutnya adalah masa khilafah. Walaupun begini Pak, masa kekhalifahan itu juga masa istimewa. Cuma tetap ada kelemahannya. Kan namanya kekuasaan politik ada kelemahannya. Di zaman Abu Bakar beliau sebentar, hanya 2 tahun lebih ya, enggak lama. Ganti Khalifah Umar. Khalifah Umar dibunuh. Ya zaman itu belum ada pas pampres soalnya Pak. Enggak ada polisi, enggak ada tentara. Makanya beliau terbunuh. Yang sudah dikawal aja masih dibunuh. Kemudian habis itu diganti Utsman. Khalifah Utsman ini karena sudah lebih dari 10 tahun muncul fitnah. Apa fitnahnya? Utsman korupsi. Kita berpacu waktu itu. Utsman korupsi. KKN lah, korupsi, nepotisme. Lo ngapa? Karena Utsman kaya. Dan rata-rata yang jadi gubernur keluarganya Utsman. Kan memicu suuzon. Ketemu orang munafik sama Yahudi, Pak, emang provokator. Udah dikembangkan isu. Akhirnya Khalifah Utsman didemo. Padahal Khalifah Utsman itu kaya. Memang keluarganya kaya. Ibaratnya begini Pak, Bani Umayyah, keluarganya Khalifah Utsman itu memang orang head di Mekah. Emang turun-temurun nenek moyangnya sugih, orang yang berduit memang tuan tanah, wajar mereka kaya. Cuman pilihan Khalifah Utsman mengangkat gubernur dari lingkungan keluarganya karena sudah banyak pergesekan politik, biar loyal maka diangkat orang dekat dan tidak jadi masalah. Tapi itu justru jadi pemicu adu domba. Maka terjadilah demo 40 hari 40 malam. Makanya sering saya sampaikan, umat Islam kalau bisa sebisa mungkin, kalau nggak kepepet betul, hindari demo. Karena banyak fitnah di sana. Kecuali kalau terpaksa betul. Kayak tahun 98 gitu ya. Ini udah kelamaan nih, tumbangin silakan. Karena apa itu yang terjadi? 40 hari 40 malam, Khalifah Utsman nggak bisa ke masjid. Nggak bisa ke Masjid Nabawi untuk ngimamin sholat karena dikepung. Pintaannya cuma 2, mundur dari khalifah atau mati. Karena beliau nggak mundur dari khalifah, orang manjat dinding rumahnya, masuk ke dalam kamar, khalifah sedang sholat tahajud, Amirul Mukminin. Beliau lama ditungguin, dikepung di kamar itu sudah penuh dengan orang. Kemudian setelah selesai sholat tahajud, beliau buka Al-Quran, baca Quran, langsung ditombak dadanya, tembus ke belakang, darah muncrat membahasai Quran. Khalifah Utsman mencukupi takdirnya. Kata Nabi, Utsman akan mati dalam keadaan membaca Al-Quran dan Quran akan basah dengan darah. Mencukupi kalimat takdir. Yang saya gak habis pikir, yang membunuh Khalifah Utsman bukan orang Yahudi, tapi yang membunuhnya adalah sesama saudara musyrik sendiri, sesama sahabat Nabi. Gara-gara apa? Fitnah politik. Karena Khalifah itu gak mungkin korupsi lah Pak. Beliau salah satu sahabat yang dijamin masuk surga.
Yang kedua, beliau ini ahlul badan. Yang ketiga, beliau ini menantu Nabi. Jadi apa yang membuat beliau kemudian korupsi? Tidak mungkin, beliau ahli surga. Tapi itu yang terjadi. Makanya yang harus kita kerjakan sekarang amar ma'ruf nahi munkar. Nggak usah terlalu terlibat dalam kotak-kotak politik. Kalau saling menasehati kelompok ini kelompok itu boleh. Tapi kalau terlalu ideologis menurut saya, kayak 2019, udah molok-molok lagi cebong sama kampret, kan begitu ya. Saling nyebut nama binatang, itu nggak bagus itu. Kita sudah terjebak dengan adu domba, sudah terjadi di 12 tahun Khalifah Utsman berkuasa. Akhirnya beliau wafat meninggal dunia syahid, dibaiatlah Imam Ali. Ketika Imam Ali dibaiat, muncul isu sebenarnya otak pembunuhan Khalifah Utsman adalah Ali sendiri. Dia yang fitnah luar biasa. Makanya tadi, apalagi zaman sekarang, zaman dulu aja sahabat terkemuka bisa difitnah dan orang banyak percaya. Banyak orang percaya. Alasannya karena Ali belum membunuh, belum menangkap pembunuh Utsman. Kata Ali, nanti nangkapnya. Baiat dulu sama saya, kita buat baru kita tangkap, kita eksekusi. Orang nggak sabar. Maka orang menemui Ummul Mukminin Aisyah yang sedang berangkat umrah di Mekah. Mereka melaporkan, maka terjadilah demo besar-besaran. Demo itu yang memimpin Ummul Mukminin itu gerak kerjaan orang ahli fitnah. Kemudian Khalifah Ali meminta Gubernur Basrah mendamaikan. Begitu sedang mendamaikan, Pak, masa demonstrasi mulai Yahudi nyelip. Nah, nyelip provokator. Dipanahnya dada Gubernur Basrah, kena di jantung, meninggal dunia. Maka pasukan Imam Ali datang, terjadilah perang saudara pertama kali dalam sejarah Islam gara-gara politik, yakni perang Jamal. Ini harus kita baca sejarah biar kita gak ditipu oleh aktor-aktor politik yang mengadu domba rakyat. Dalam perang Jamal 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia sia-sia karena perang saudara. 18.000, 15.000 dari pasukan Aisyah, 3.000-nya dari pasukan Ali. Coba kita berhitung, Pak, dalam logika saja. Ali itu mantu Nabi, adik sepupu Nabi, keluarga Nabi paling dekat karena yang diwasiati untuk memandikan, mengkafani dan memasukkan ke liang lahat. Menantu Nabi dari Fatimah, anak kesayangan Nabi, adik sepupunya Nabi, dijamin masuk surga oleh Nabi. Subhanallah. Dan ditetapkan sebagai bagian ahlul baitnya Nabi Khalifah Ali. Nggak mungkin dia membunuh Utsman, kakak iparnya sendiri, nggak mungkin. Tapi itu ada kerjaan orang fitnah. Lawannya Aisyah, istri Nabi. Beliau diperdaya oleh ahli fitnah karena manusia tetap bisa dibohongi. Justru begini, ada logikanya. Orang baik itu gampang dibohongi. Justru kalau preman nggak gampang, Pak. Kita mau bohong sama preman paling nanya, ada duitnya nggak itu Mas, katanya. Kalau duitnya ada, gua mau, katanya. Kalau duitnya nggak ada, sorry, lo mau bohong sama gua. Udah kerjaan gua bohong, Pak, katanya. Makanya Pak, orang baik gampang dibohong. Orang baik gampang terjebak hoax. Karena apa? Dia merasa tidak akan membohongi orang. Makanya dia gampang dibohongi. Dia pikir orang nggak akan bohongin dia. Itu yang terjadi pada Ummul Mukminin sebetulnya. Nah, komandan tempurnya Ummul Mukminin siapa? Thalhah bin Ubaidillah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Dua sahabat ini dijamin masuk surga. Ini Ummul Mukminin jelas pasti masuk surga. Kekasih Nabi, yang dicintai Nabi. Komandan tempurnya Thalhah dan Zubair dijamin masuk surga. Dari kubu Imam Ali, komandan tempurnya Amr bin As, gubernur Mesir, dan Muhammad bin Abu Bakar, adik bungsunya Aisyah. Ini adik perang sama Ali ini, Pak. Gara-gara politik, 18.000 yang meninggal dunia. Selesai perang, Khalifah Ali nangis, Aisyah juga nangis, berlindahan air mata. Kita sudah ditipu oleh tukang adu domba. Makanya benar sabda Nabi, la yadkhulul jannata takkan masuk surga orang yang mengadu domba itu. Itu akibatnya. Sesama sahabat, bukan orang biasa. Nah, kalau cuma level saya sama Pak Haji Sulyadin, wajar, Parman orang biasa. Ini luar biasa, Pak, yang dijamin
surga semua itu. 6 bulan kemudian kejadian lagi, itu masalahnya. Namanya perang sipil. Muawiyah yang berontak. Korbannya berapa? 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia dalam perang sipil. 50.000 dari kubu Muawiyah, 30.000 dari kubu Imam Ali. Bisa dibaca dalam Sirah Nabawiyah. Sejarah tragis. Gara-gara apa itu? Politik semuanya itu. Sampai akhirnya Imam Ali dikafirkan oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam dan Khawarij, mereka itu hafal Quran. Makanya saya himbau, kalau Quran jangan cuma dihafal, hafalnya bagus. Minta akhlak Quran kepada Allah agar akhlak darah daging kita menjadi Quran. Memahaminya lebih bagus, mengamalkannya tambah bagus. Karena Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Tapi baginya kalau nggak sepaham sama dia, kafir semua. Saya cuma saran aja, kalau kita ngaji Pak udah diajak ngapir-ngapirin orang, kayak kelompoknya sendiri ngaplik surga, mundur teratur aja. Banyak musuh, surganya kita sepi kalau kayak gitu modelnya. Sepi banget surganya. Jangan yang kayak gitu. Itu Abdurrahman bin Muljam. Maka kejadian tanggal 7 Ramadan, Imam Ali mengimami sholat subuh, ditikam lehernya oleh Abdurrahman bin Muljam. Dia meninggal. Imam Ali minta waktu 3 hari kepada Allah untuk dipanjangkan ajaran waktu hidupnya, karena ingin berwasiat. Salah satu wasiat terkenal Imam Ali adalah jangan pernah percaya dengan orang Khawarij. Mereka akan memperalat agama untuk kepentingan mereka dan rela mengkafir-kafirkan orang lain. Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka anjing-anjing neraka. Mereka anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Itu hadis Nabi itu. Hadis Nabi yang paling kasar adalah tentang Khawarij. Karena menyebutkan anjing-anjing neraka. Mereka membaca Al-Quran, mereka bangun malam untuk tahajud, mereka kalau sholat berjamaah nggak pada ketinggalan, tapi mereka mengkafirkan orang lain. Itu yang jadi masalah sebetulnya. Makanya sampai akhir zaman tetap ada yang sedang ingin berubah. Jadi kita boleh menjadi tambah soleh, tapi nggak boleh merasa paling soleh. Kita harus mendapat kebenaran dan menjaganya, tapi nggak boleh merasa paling benar. Kita wajib beriman, tapi nggak boleh merasa paling beriman. Itu yang paling penting. Nah, gantilah periode ke kerajaan habis itu. Kerajaan paling lama. Walaupun periode kerajaan ini juga tetap ada kekurangannya, Pak. Ada kekurangannya. Kelebihannya banyak. Dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah membuat Islam tersebar ke seluruh alam semesta ini. Tapi ada kekurangannya, terutama periode awal Bani Umayyah. Khalifah kedua Yazid bin Muawiyah. Kalau Muawiyah kan masih soleh, bagus. Beliau adalah sahabat Nabi juga, tapi anaknya kayak jadi masalah. Yazid bin Muawiyah, dia punya komandan tempur namanya Ibnu Ziyad. Itulah yang terjadi pada tanggal 10 Muharram kemarin. Peristiwa terbunuhnya, syahidnya Imam Husain radhiyallahu anhu, ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sering diraya-rayakan orang Syiah itu ya. Kalau kita bukan perayaan itu bukan. Itu kenapa? Jadi di masa Yazid bin Muawiyah semua keturunan Nabi dihinakan. Kalau habis khutbah itu dicaci maki. Imam Hasan, anak tertuanya Khalifah Ali, mati diracun di penjara. Yang ngeracun siapa? Yaitu Yazid yang meracun. Pakai siapa ngeracunnya? Istrinya. Istrinya racun laki dulu biar mati. Bahasa kasarnya begitu. Kalau kamu yang ngasih makan, dia pasti makan. Dimakan, diracun, meninggal dunia. Sedangkan Imam Husain dibunuh di Karbala, kepalanya dipenggal, lehernya dipenggal, dan kepalanya ditusuk pakai tombak itu, Pak. Dipajang sepanjang jalan. Ini kepalanya Husain, cucu Rasulullah. Yang ketika Rasulullah sujud, dia main kuda-kudaan di lehernya Nabi nggak berani bangun. Tak mau menyakiti cucu tercintanya, tapi diperlakukan begitu oleh Yazid. Makanya Yazid itu mati nggak keterima bumi, Pak. Masukin kuburan, loncat lagi keluar. Masukin kuburan, loncat lagi keluar. Itu kekuasaan. Iya, pemerintahan Islam itu, kerajaan Islam. Tapi ketika kekuasaan dimanfaatkan, walaupun atas nama Islam, ya tadi itu yang terjadi. Yang muncul adalah kezaliman. Nah, Bani Umayyah, tapi nggak semuanya jelek. Di Bani Umayyah ada khalifah terkenal, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Cuma saya nggak lama, Pak, nggak sampai 3 tahun meninggal beliau. Orang baik itu nggak lama-lama ya, subhanallah. Kok sebentar amat gitu. Habis itu 90
Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi anak dari pamannya, keturunan pamannya, dari Bani Hashim juga. Terjadi reformasi. Di situ banyak betul khalifah hebat. Ada Khalifah Al-Mansur, Khalifah kedua ya. Kemudian Khalifah Harun Al-Rashid misalnya, hebat-hebat. Sampai 4 abad lamanya. Sampai dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir sebagainya. Sampai digantikan oleh Turki Utsmani. Sampai di zaman sekarang berganti sistem dinasti menjadi sistem pemerintahan modern. Setelah sistem pemerintahan modern berganti dengan fase akhir zaman. Saya sederhanakan. Zaman sudah tua, kita ini sudah di masa keempat. Wallahu a'lam masa keempat ini akan berapa lama. Tapi yang jelas Pak, saya berharap sebelum masa keempat berakhir, mudah-mudahan Islam akan mengalami kejayaan sekali lagi. Allahumma amin. Mudah-mudahan. Tapi syaratnya kita harus bersatu. Jangan mudah saling menyalahkan satu sama lain. Peradaban dunia sekarang sedang dikuasai oleh Barat dan Amerika. Memang kekuasaan dipergilirkan oleh Allah agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, setelah masa ini berakhir, baru kita akan masuk ke masa khilafah lagi. Masa khilafah itu begini. Ketika dunia internasional hancur, negara hancur, orang punya musuh bersama. Musuh bersamanya cuma satu, yakni Dajjal, laknatullah alaihi. Semua Amerika musuhnya Dajjal, orang Tiongkok musuhnya juga Dajjal, orang Indonesia musuhnya Dajjal. Maka waktu itu siapa yang bisa mengalahkan Dajjal, dialah pahlawan yang pantas menjadi khalifah. Karena negara sudah hancur semua, nggak ada lagi nation state, nggak ada lagi NKRI, nggak ada lagi, habis semua. Nggak ada lagi yang namanya USA, nggak ada. Britania Raya Inggris tidak ada. Eropa, Uni Eropa habis. Negara Arab habis semua. Irak sudah nggak ada. Cari satu pahlawan. Dan Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, maka Nabi Isa lah yang dibayar menjadi khalifah internasional. Dan beliau akan menghapuskan semua milah agama. Wa yuhdikul milah. Semua milah akan dihapuskan. Ilal Islam. Yang ada cuma Islam. Nabi Isa akan menikah. Saya doakanlah istrinya orang Pula Citra sih. Nanti masuk media internasional. Nabi Isa menikahi orang Pula Citra. Wow. Jadi mertuanya orang sini ya Pak ya. Beliau akan menjadi khalifah internasional selama berapa lama? Lama Pak. 40 tahun lamanya memimpin dunia. Nabi Isa. Dia akan menikah, punya anak gitu, dan kemudian meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, beliau akan dikafani, beliau akan dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan sebagaimana orang muslim. Jadi beliau bukan Tuhan, beliau adalah utusan Allah. Dan beliau syahadatnya tidak berubah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak berubah, enggak jadi bisa syahadatnya tidak. Kemudian beliau mati, wafat meninggal dunia. Setelah beliau wafat meninggal dunia, orang beriman pelan-pelan dimatikan. Setelah orang beriman pelan-pelan dimatikan, tidak tersisa lagi orang beriman. Yang ada orang kafir semua, ingkar maksiat semua. Maka terjadilah gerhana matahari 3 hari berturut-turut. Hari pertama tidak muncul matahari, hari kedua tidak muncul matahari, hari ketiga tidak muncul matahari, hari keempat tiba-tiba matahari muncul terang, orang berhamburan keluar rumah saking senangnya. Tapi sayang, matahari tidak di timur, tapi matahari di sebelah barat. Orang kemudian tahu itu kiamat, maka semua orang berlomba-lomba masuk masjid, tapi tidak ada lagi gunanya iman ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Maka ulama menyimpulkan, orang yang mati ketika kiamat terjadi pasti masuk neraka. Tak ulang lagi, orang yang mati pada kiamat terjadi pasti masuk neraka. Karena orang beriman akan dimatikan sebelum terjadinya hari kiamat. Demikian, ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Silakan Bapak, masih ada sekitar 6 menit lagi untuk sisa. Silakan di luar materi, silakan Pak. Karena Pak Suparman ini ahli fikih, silakan Pak. Mau tanya silakan. Ini saya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya tentang mubah. Mubah ini kan yang saya ketahui tidak ada dasarnya. Tetapi banyak kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Maka timbullah bid'ah. Bid'ah ini ada yang hasanah, ada yang dolalah. Nah, jadi bagaimana itu kata tadi ada suatu kegiatan ada yang tidak ada dasarnya itu percuma, itu sia-sia. Tetapi banyak dilakukan di yang tentang yang tidak ada dasarnya tadi apa ya? Bid'ah. Suatu kegiatan yang mubah tadi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, begini. Saya katakanlah tidak mengacu kepada pembagian bid'ah ya Pak. Walaupun yang membagi bid'ah juga bukan ulama sembarangan. Levelnya jelas Imam Syafi'i. Kalau mau ditolak pembagian bid'ah, nanti kita akan menolak fatwa ulama. Termasuk ada 5 macam bid'ah dalam kitab Fathul Bari. Itu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seandainya pembagian bid'ah ditolak, kitab itu nggak bisa dipakai. Karena apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli bid'ah berarti. Padahal semua universitas memakainya. Nggak bisa nggak pakai Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Sama dengan Syarah Qastolani. Sahih Bukhari kan cuma 2 syarahnya, Qastolani dan Fathul Bari. Masalahnya ulama yang syarahnya itu membagi bid'ah 2 semua, hasanah sama dhalalah semua. Jadi itu pembagian bid'ah itu ilmiah sifatnya, jadi kerangka intelektual itu yang harus diterima. Maka diskusinya kalau diskusi tentang pembagian bid'ah atau tidak, menurut saya diskusi ilmiah dan sudah tuntas bagi para ulama untuk itu. Tetapi begini, saya ingin masuk kepada kerangka kalau bid'ah itu memang sesat. Yang bid'ah sesat. Begini Pak ketentuannya, yang dikatakan bid'ah itu tidak ada perintahnya dari Nabi, tidak ada anjurannya, atau tidak ada anjurannya, atau tidak diamalkan Nabi. Ada sesuatu yang tidak Nabi amalkan, tapi Nabi anjurkan, itu tidak bid'ah. Ada sesuatu yang Nabi tidak amalkan, nggak pernah kelihatan Nabi mengamalkan, tapi ada anjurannya, itu tidak bid'ah. Jadi jangan sampai kita punya standar yang kita bikin kaku sendiri. Yang namanya bid'ah apa saja yang tidak diamalkan Nabi bid'ah. Jangan. Itu kesimpulan kita, nggak ada ulama yang mengatakan itu tidak ada. Itu bahaya sekali. Saya ambil contoh, salat Isra. Nah, salat Isra. Saya kasih tahu ya Pak. Salat Isra itu mundur mengerjakan tidak apa-apa, nggak harus tepat waktunya. Yang penting jangan terlalu awal, lewat nggak apa-apa. Kalau salat Isra itu. Yang penting kita nggak pulang ke rumah dulu. Kalau udah pulang ke rumah balik lagi ke masjid, baru dari Isra. Yang penting duduk aja di sini, mendengarkan ceramah. Mau sampai jam berapa aja misalnya, habis mendengar tausiah kita Isra. Tidak apa-apa, sama saja. Jadi begini, sholat Isra itu ada aturan, tapi tidak ada satupun keterangan Nabi pernah mengamalkannya. Jadi bid'ah nanti sholat Isra itu, kalau ngacunya harus diamalkan Nabi. Nggak ada satupun kesaksian sahabat Nabi mengamalkannya. Sholat Isra, tapi luar biasa sholat Isra itu nilainya. Man shallal qadata fi jama'atin. Ada anjurannya kan? Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, tsumma qa'ada habis subuh dia duduk, yadhkurullah azza wa jalla, dia berzikir kepada Allah azza wa jalla hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Tsumma shalla raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka pahala baginya seperti pahala haji dan umrah. Sempurna 3 kali haji dan umrah sempurna. Jadi kalau pengen dapat pahala naik haji, ya subuhan di masjid, tidak keluar sampai waktu subuh. Subhanallah. Itu tidak ada satupun. Nah, keterangan Nabi mengamalkannya, tapi Nabi ada anjuran. Kemudian sholat tasbih itu sunnah, ulama sepakat. Tapi nggak ada satupun hadis
pernah kedengaran Nabi mengajarkan kepada pamannya. Cuman pamannya ini cuman face to face, dia sama Nabi saja. Lalu diceritakan oleh pamannya, sholat tasbih 4 rakaat 300 tasbih. Itu hanya paman Nabi. Sahabat yang lain enggak dapat keterangan ini. Cuma satu sahabat yang mendapatkan, paman Nabi saja, Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi tidak bid'ah sholat tasbih itu sunnah hukumnya. Makanya ada sempat sahabat yang membid'ahkan sholat duha, sahabat Nabi. Karena apa? Dia tidak pernah melihat Nabi mengerjakan sholat duha, enggak pernah. Maka dia dianggap bid'ah oleh dia. Diklarifikasi oleh sahabat yang lain, tidak. Nabi mengerjakannya, Nabi mengajarkan kepada kami. Maka sholat duha pun ada khilafiyah di tengah sahabat. Makanya sholat Isra, kalau ada ustadz zaman sekarang ngatain sholat Isra enggak ada, jangan salahkan Pak Ustaz. Bukan dia kurang ilmu, karena dia mengacu kepada pendapat sahabat yang enggak ada sholat Isra. Tapi bagi yang mengamalkan, ya nggak salah, jelas hadisnya sahih itu. Silakan yang mengamalkan. Nah, termasuk begini, saya baca. Orang membid'ahkan baca Yasin buat orang mati. Padahal perintahnya jelas baca Yasin buat orang mati. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, disahihkan hadis ini dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban. Ada beritanya dari itu. Cuma kita ini sering memperumit agama. Emang Nabi pernah meyasinkan Khadijah? Waduh, jauh betul Pak. Jangan pertanyakan itu. Kita namanya kita meragukan Nabi. Ketika Nabi menganjurkannya, itu belum tentu Nabi sudah biasa melakukannya. Karena pendek sekali masanya. Di Madinah itu cuma 10 tahun. Saya ambil contoh. Puasa Tasu'a, Nabi tidak pernah mengamalkannya. Tanggal 9 Muharram. Tapi mengapa kita lakukan? Karena Nabi pernah berencana kalau tahun depan panjang umur, kata Nabi, tahun depan kita puasa Tasu'a. Cuma Nabi nggak panjang umur, beliau wafat meninggal dunia. Makanya nggak pernah diamalkan oleh Nabi puasa Tasu'a tersebut. Tapi bukan berarti bid'ah kan? Sama kayak baca Yasin. Nabi belum sempat, atau bukan belum sempat, kita nggak tahu aja. Nabi baca Yasin buat orang mati. Termasuk begini Pak, di media sosial, saya perlu klarifikasi. Ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Geger orang Indonesia ini Pak, baca ya. Di WhatsApp sama Facebook kan banyak. Ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Coba bapak-bapak agak teliti membaca artikel itu. Jangan langsung berhenti tahlilan dulu, maksud saya. Baca dulu dengan teliti. Cari dalilnya di situ. Mengapa dia mengatakan disiksa? Dalilnya itu cuma satu Pak. Innal mauta yu'adzabuna bibukai ahlihi alaih atau ala niha. Sesungguhnya orang mati disiksa gara-gara ratapan keluarganya. Imam Nawawi menjelaskan mengapa ahli kubur disiksa gara-gara ratapan keluarganya. Ratapan itu bagaimana? Ratapan itu ada 3 kata Imam Nawawi menjelaskan hadis Sahih Muslim ini. 1, mencukur rambut. Perempuan Arab kalau ditinggal mati suami digundul palanya, mencukur rambut. 2, menampar-nampar wajah. 3, merobek-robek pakaian. Itu yang disebut dengan ahli kubur disiksa gara-gara ratapan keluarga. Bukan tahlilan. Enggak Ustaz, apa ada sedekahan? Nah ini yang belum kita ketahui Pak. Dalam kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq 6 perkara yang bermanfaat buat orang mati. Salah satunya sedekah makanan. Nah ini begini bunyinya. Inna ummi matat, ibuku mati. Walam tus, dia tidak berwasiat apa-apa sebelum mati. Wa aduha law takalaman tasaddaqat. Aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, dia akan sedekah. Ya kata Rasul, apa yang mau in tasaddaqu anha? Apa aku dapat manfaatnya bila aku sedekah pahalanya atas nama dia? Jawab Nabi, na'am, tasaddaq anha. Betul, sedekah atas nama ibumu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih muttafaqun alaih. Ini namanya saat Pak, saat beribadah. Lalu dia bertanya kepada Nabi, ayu sedekati afdal ya Rasul, apa sedekah yang utama? Saqiyul ma, bagikan air minum. Lebih dari itu apa ya Rasul? Fa'id amu ta'am, hidangkan makanan. Maka ada kejadian Pak, Ja'far meninggal, istrinya nyembelih kambing. Nabi dan para sahabat diundang ke rumahnya untuk makan daging kambing yang dimasak oleh istri. Hadis Sahih Muslim ini. Jadi membagikan makanan itu bagian daripada sedekah. Makanya Umar bin Khattab menyampaikan hadis Nabi, ad-du'a wa shadaqatu
hadiyatan ilal mautan. Doa dan sedekah adalah hadiah buat orang mati. Maka Umar berkata, nanti aku mati sedekah. Maka ketika Umar mati, wafat meninggal dunia, orang sedekah makan. Orang nggak mau makan. Kata Suhaib, dulu Nabi wafat kita makan minum. Abu Bakar wafat kita makan minum. Umar wafat mari kita makan minum. Maka para sahabat kemudian makan minum. Lalu ada yang menyampaikan perkataan Umar, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan akan kekal 3 hari. Sedekah setelah 3 hari akan kekal sampai 7 hari. Sedekah di hari ke-7 akan kekal sampai 25 hari. Sedekah pada hari ke-25 akan sampai kekal 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 akan kekal sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan kekal sampai 3 tahun. Al-Hawi lil Fatawi, fatwa Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bukan dari kitab ini. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Jadi sebetulnya begini, sedekah yang dihidangkan atas kemampuan keluarga, atas keluarga yang sudah meninggal dunia itu hukumnya sunnah bagi yang mampu. Ini biar gak ngerti ya Pak, tak urusin sedikit. Yang diharapkan oleh para ulama itu begini, maksa orang gak mampu besar pasak daripada dia, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buat lencek gaya, awal putu banyak gaya. Gara-gara besekan itu utang-utang, karena dilihat sebagainya misalnya, nanti yang nggak boleh. Dan sebetulnya memang begini, yang namanya mengeluarkan sedekah itu bagi yang mampu saja. Saya pernah ceramah di Pahoman, yang meninggal mantan bupati. Dia mampu, semua yang datang beseknya double. Biasanya yang mimpin tahlil aja double itu. Biasanya double. Bapak-bapak dikasih sabun, ibu-ibu dikasih telepon, dikasih sajadah. Begitu pulang semua diamplopin. Allah Akbar, saya sampai ngebatin, yang lain diamplopin, apalagi saya yang ceramah. Saya boleh aja itu melakukan itu mantan bupati, Pak. Belum pernah ketangkap KPK. Duitnya memang banyak, dia sedekah. Nah kalau nggak mampu ya jangan. Makanya begini saya jelaskan, kayak hukum asalnya, isna'u li ahli Ja'farin ta'am, sediakan makan untuk keluarga Ja'far. Jadi sebetulnya tetangga, kayak kita di kampung, tetangga yang ngirim beras, ngirim telur. Kayak bapak saya meninggal, ayam sekandang pun murah. Sampai nyarap sehari itu masih 2 karung gede beras itu. Jadi kalau orang nggak mampu jangan sampai diberati. Hukum asalnya sebetulnya kalau kata Kiai Haji Hasyim As'ari, kita para tetangga yang menyumbang. Nah orang kota nggak terbiasa lagi menyumbang bahan mentah, maka ngamplop. Nah isi amplopnya itu jangan 5.000. Jangan 5.000 Pak. Orang hajatan di gedung kita 500.000, ketimbang orang mati 5.000. Nah pas takziah ngarep bawa besek. Kata malaikat malu-malu gitu. Ini mau cuma 5.000 tapi ngarep bawa besek. Itu setadi kasus saja ya Pak. Artinya ada perkara-perkara yang oleh sebagian orang dikatakan bid'ah, tapi sebetulnya kalau diteliti belum tentu. Ada perkara yang tidak langsung dikerjakan oleh Nabi, tapi Nabi berikan petunjuk. Tapi ketika perkara itu memang bertentangan sama ajaran Islam, maka dia akan menjadi bid'ah nanti. Maka ulama mengatakan bid'ah hasanah adalah perkara yang tidak dibiasakan di zaman Nabi, tapi dibiasakan di kemudian hari, tapi sejalan dengan sunnah Nabi. Itu maksudnya. Demikian. Bapak Ibu,